Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 346 sampai 347. Permukaan danau yang halus seperti cermin memantulkan seluruh langit tanpa bintang. Namun ada seorang pemuda dan seorang gadis seolah-olah berdiri di atas danau seperti dewa-dewi. Gustav melangkah maju dan sambil menggenggam tangan Stella, dia bertanya, "Apakah kau menyukainya?" Stella mengangguk terkejut dan bertanya kepada Gustav, "Bagaimana kau bisa melakukannya? Ini sangat luar biasa. Berdiri di atas air melihat permukaan danau. Aku tidak akan pernah melupakan momen ini." Gustav memandang Stella dengan dalam dan berkata dengan tenang, "Ini belum cukup untuk membuatmu terkesan. Meskipun aku tidak tahu kenapa kau bersikap aneh hari ini, tapi semua ini tidak penting. Kau ingin melihat bintang, aku akan memberimu seluruh bintang." Saat suara Gustav menghilang, di tangannya muncul 10 batu spiritual. Batu-batu ini sangat berharga, yang merupakan hasil rampasan selama ini. Di Gunung Kunlun, ada banyak praktisi yang membakar kristal untuk melepaskan energi spiritual guna mempercepat latihan. Gustav tersenyum percaya diri dan melempar batu-batu itu ke langit. Pada saat yang sama, 10 jarinya mengumpulkan energi yang kuat. Cahaya menyelimuti telapak tangannya. Telapak tangan pembakar langit. 10 sinar cahaya muncul ke langit, mengenai batu-batu spiritual. Batu-batu itu meledak, lalu bersinar seperti kembang api dan menghiasi langit menjadi lautan bintang. Energi spiritual mengalir deras, tumbuhan yang layu di sekitar mereka pun kembali hidup. Satu lapisan bintang dan danau tetap memantulkan bintang. Karena energi spiritual di danau, ribuan ikan mas melompat keluar dari air. Air terciprat dan gelombang beriak. Di dunia ini, gadis mana yang tidak terpesona oleh pemandangan seperti itu? Sungguh pemandangan yang luar biasa. Pada saat ini tubuh Stella bergetar dan matanya dipenuhi dengan air mata terharu. Dia mengira hadiah terbaik tahun ini adalah air mata bintang. Namun situasi inilah hadiah terbaik di dunia. Dan yang paling penting lagi saat ini semuanya milik Stella. Stella merasa hatinya berdebar-debar seperti anak kecil. Dia tidak pernah begitu gugup dalam hidupnya. Bahkan dia hampir pingsan karena kebahagiaan. Dia berkata, "Gustav, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan momen ini sepanjang hidupku." Gustav tersenyum. "Kalau kau ingin melihatnya lagi lain kali, hubungi saja aku." Stella memikirkan sesuatu, tetapi kemudian dia tetap menganggukkan kepalanya dengan kuat. Saat ini, Ye Lingtian dan raksasa berdiri di tepi danau Qiuting dengan ekspresi sedikit aneh. Siapa yang bisa menyangka bahwa pembunuh Tang Ao yang membuat banyak kekuatan di provinsi Jiangnan ketakutan akan punya waktu untuk berkencan dengan seorang gadis, bahkan rela menggunakan batu berharga untuk menciptakan pemandangan yang indah ini. Biayanya terlalu besar. Kalau kekuatan di provinsi Jiangnan dan ibu kota mengetahuinya, mereka pasti akan terkejut. Dulu, Raja Zhou Youwang menyalakan sinyal kebakaran untuk mendapatkan senyuman seorang wanita cantik. Dan sekarang, Gustav menggunakan batu spiritual untuk menghiasi langit demi senyuman seorang gadis muda. Pada saat ini, Ye Lingtian berkata, "Meskipun kekuatan Tuan Gustav itu kuat, tetap saja aku sering lupa pada satu hal, yaitu dia baru berusia 20-an. Bukankah pada usia seperti itu memang sudah seharusnya dia bersikap begitu? Tapi di usia semuda itu, dia sudah mencapai kekuatan ini. Kalau dia terus berkembang,
Apakah setahun kemudian dia akan menjadi nomor 1 di daftar Grandmaster Tiongkok? Sudahlah, sekarang ayo kita pergi. Ye Lingtian menunjukkan senyum harapan, lalu menurunkan topi bisbolnya dan menghilang ke dalam kegelapan bersama raksasa. Di danau, Gustav dan Stella kembali ke perahu kecil mereka. Keduanya menikmati waktu bersama. Hari ini Gustav melihat Stella tersenyum lebih dari 100 kali. Di bawah senyuman ini, segala hal yang indah hanya bisa menjadi latar belakang. Pada pukul 9 malam, Stella menarik tangan Gustav melihat waktu. Sudah jam 9, mari kita pulang. Hari ini kita sudah cukup bersenang-senang. Gustav pun mengangguk. Baiklah. Mereka kembali ke villa, lalu masing-masing pergi ke kamar mereka untuk mandi. Entah kenapa Gustav merasa ada yang tidak beres. Dia meminta Ye Lingtian menyelidiki semua tentang keluarga Xia. Tapi tidak ada yang aneh. Apakah ini karena keluarga Qin? Keluarga Qin di Kunlun belum kembali. Gustav selalu meminta raksasa memantau bandara, kereta cepat, pintu tol, dan setiap stasiun di provinsi Jiangnan. Begitu keluarga Qin kembali, dia pasti akan langsung tahu. Dan dia tidak hanya ingin tahu, tetapi juga ingin menghancurkan keluarga Qin. Keberadaan keluarga Qin selalu menjadi ancaman. Tapi saat ini keluarga Qin tidak berada di provinsi Jiangnan. Jadi tidak mungkin mempengaruhi perasaan Stella. Gustav bergumam seorang diri. Lupakan saja dan tidak usah dipikirkan. Bencana berdarah yang menimpa Stella akan terjadi dalam beberapa hari ini. Bagaimanapun, aku akan tetap bersamanya selama beberapa hari ini. Apapun yang terjadi, aku akan menghancurkan bencana itu. Setelah mandi, Gustav kembali ke kamarnya dan duduk bersila. Dia baru saja masuk ke dalam keadaan meditasi ketika tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Stella berdiri di pintu, rambutnya baru saja dikeringkan, tetapi ujungnya masih basah. Mungkin karena suhu kamar mandi yang tinggi, sehingga membuat wajahnya memerah dan matanya sedikit memikat. Pada saat ini Stella bertanya, "Gustav, kau sudah mandi?" Gustav menjawab, "Sudah." Dia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Stella mengangguk dan berbicara sambil berpura-pura tenang. "Sudah kubilang kalau hari ini kita adalah pasangan. Jadi kalau aku masuk ke dalam kamarmu, kau tidak akan keberatan, bukan?" Gustav menggeleng. "Tentu saja, aku tidak keberatan." Stella mengangguk. "Baiklah." Kemudian dia langsung menutup pintu dan menguncinya. Aroma harum semerbak memenuhi ruangan. Stella melihat selimut dan langsung mengangkatnya lalu melangkah masuk. Suasana menjadi tegang. Gustav masih bingung dengan tindakan Stella. Apa yang sebenarnya diinginkan gadis ini? Mata mereka bertemu. Stella berbicara, "Malam ini aku milikmu dan kau juga milikku. Itu saja." Detik berikutnya, Stella langsung mendorong Gustav ke tempat tidur. Pada saat yang sama, di stasiun kereta cepat kota Agoru, seorang gadis yang berusia sekitar 13 tahun muncul di pintu masuk stasiun kereta cepat. Dia mengenakan baju warna hijau muda, wajahnya berbentuk lonjong. Meskipun masih muda, tetapi paras gadis itu cantik, dengan sepasang mata jernih yang mengamati sekelilingnya dengan penuh rasa ingin tahu. Rambutnya agak berantakan. Ketika melihat beberapa gadis sebaya membawa tas punggung lewat di sampingnya, dia mengernyit dan berkata, "Kenapa orang-orang di luar Gunung Kunlun ini begitu lemah? Bahkan tidak ada yang mencapai tingkat penyucian tubuh. Aku juga tidak tahu di mana orang itu. Padahal orang tua bilang dia datang ke Agoru. Kenapa di Agoru ini tidak ada sedikit pun aura? Apa-apaan ini?" Gadis itu berjalan keluar dari stasiun. Setiap berjalan beberapa ratus meter, jarinya membuat gerakan aneh dan dia berkata, "Aduh, mencari orang itu benar-benar sulit.
mengganggu waktu latihanku saja." Gadis itu mengeluarkan sebuah foto, lalu melambai kepada seorang pria paruh baya yang berjalan mendekat sambil berkata, "Kau? Ya, kau. Kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan." Pria paruh baya berkacamata itu sedikit bingung, tetapi karena yang memanggil adalah seorang anak kecil dan ini malam hari, dia menduga mungkin saja anak itu tersesat. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bertanya karena penasaran, "Adik kecil, apakah kau tersesat?" Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke foto yang di tangannya dan bertanya, "Apakah kau pernah melihat orang ini?" Kalau Gustav ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa pemuda di foto itu adalah dirinya. Pria paruh baya itu melirik foto tersebut dan menggelengkan kepalanya. "Aku juga bukan orang lokal. Coba tanyakan orang lain saja." Mata gadis itu tampak kecewa. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Tubuhnya seketika berubah menjadi bayangan dan menghilang di depan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu hanya merasakan angin kencang bertiup, dan kemudian gadis kecil di depannya tiba-tiba lenyap. Dia melihat sekeliling, namun saat ini bahkan tidak ada bayangan. Pria paruh baya itu melepas kacamatanya, menggosok matanya, dan berkata, "Apakah aku berhalusinasi? Sepertinya aku terlalu banyak bekerja lembur akhir-akhir ini." Keesokan paginya, Gustav baru saja membuka mata dan secara naluriah ingin memeluk Stella di sebelahnya. Namun dia menemukan kalau sisi tempat tidurnya kosong. Dia mengenakan pakaian, mencuci muka dengan cepat, dan kemudian turun ke bawah. Dia menemukan Stella dan Margaret sudah selesai sarapan. Margaret melirik Gustav dan berkata, "Wah, kau tidur nyenyak sekali. Ini sudah hampir jam 9. Biasanya kau bangun pagi. Hari ini kau tidur seperti babi. Aku sudah memanggilmu berkali-kali tapi kau tidak mendengarnya." Margaret berkata dengan nada bercanda, "Hari ini kita harus membuat persiapan terakhir. Aku dan Sen Hai Hua sangat memperhatikan konferensi pers kali ini. Karena itulah kami bekerja keras untuk mempersiapkannya. Sebagai bos besar di balik layar, bukankah seharusnya kau memberi kami bonus akhir tahun yang besar?" Gustav mengangguk. "Tentu saja, bahkan seluruh grup Tiansheng pun bisa aku berikan kepadamu." Margaret melirik Gustav, lalu dia langsung mengambil tasnya dan bersiap keluar. Konferensi pers jam 11. Setelah konferensi pers kali ini selesai, aku seharusnya bisa istirahat selama beberapa hari. Saat itu, aku akan membuatkan makanan enak untuk kalian. Setelah itu Margaret pun pergi. Di ruang makan hanya tersisa Stella dan Gustav. Gustav menarik kursi di sebelah Stella, berkata, "Sekarang seharusnya kau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Kemarin kau bilang kau adalah milikku." Wajah Stella memerah. Dia baru saja ingin berbicara, namun ponsel Gustav sudah berbunyi. Itu adalah pesan singkat yang berbunyi, "Tuan Ye, kami menerima kabar bahwa keluarga Qin sedang dalam perjalanan kembali ke provinsi Jiangnan." Melihat berita ini, Gustav tertegun. Kemudian dia memandang Stella. "Kau pasti sudah tahu kalau keluarga Qin akan kembali, bukan?" Stella tertegun. Awalnya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, tetapi tidak menyangka kalau hal ini akan diketahui oleh Gustav. Gustav melanjutkan, nada suaranya tetap tenang. "Yang kau khawatirkan seharusnya adalah perjodohanmu dengan Qin Zhengyang, kan?" Beberapa detik kemudian, Stella berkata, "Gustav, terima kasih untuk semuanya kemarin. Aku tidak menyesal, tapi aku berharap kau tidak terlibat dalam urusan keluarga Qin. Karena kali ini bukan hanya keluarga Qin yang kembali, tetapi juga seorang ahli dari Gunung Kunlun ikut datang." Mendengar ini, mata Gustav menyipit. Tampaknya kali ini, keluarga Qin begitu berani karena mengandalkan orang dari Gunung Kunlun itu. Kalau dia tidak salah, ahli dari Gunung Kunlun itu kemungkinan besar adalah orang yang sejenis dengannya.
bahkan mungkin orang yang diusir dari Kunlun Su. Namun demikian, dia tidak takut. Gustav memegang tangan Stella dan berkata dengan tegas, "Karena kau adalah wanitaku, maka tidak ada orang di dunia ini yang berhak menyentuhmu. Hari di mana keluarga Qin kembali adalah hari kehancuran mereka. Apakah kau percaya padaku?" Mata indah Stella menatap Gustav dan beberapa detik kemudian dia mengangguk. "Aku percaya." Gustav berkata dengan serius, "Baiklah. Selama 2 hari ini kau akan tinggal di villa. Sisanya serahkan padaku." Stella tidak membantah dan langsung berkata, "Baiklah." Dia tahu kalau dia bisa percaya pada pria yang ada di depannya ini tanpa ragu. Yang lebih penting lagi, pria di depannya ini, mulai dari kota Agoru hingga ke provinsi Jiangnan, tidak pernah gagal. Gustav berdiri, lalu langsung menuju balkon lantai 2 dan membuat panggilan pertama kepada raksasa. Dia berkata, "Kau harus berjaga-jaga di villa selama 24 jam. Jaga di villa. Kalau ada orang yang masuk dengan paksa, langsung saja bunuh tanpa ampun." Raksasa mengangguk yakin, "Baik, Tuan." Gustav kemudian membuat panggilan kedua, kali ini kepada Ye Lingtian dan berkata, "Keluarga Qin akan kembali. Bagaimana dengan kekuatan Istana Kegelapan?" Ye Lingtian berkata, "Tuan, tenang saja. Dimanapun pedangmu menunjuk, itu adalah medan perang Istana Kegelapan." Gustav mengangguk. Baiklah. Awalnya dia ingin membuat panggilan ketiga, tetapi setelah berpikir lama dia akhirnya mengurungkannya. Panggilan ketiga ini seharusnya tidak perlu digunakan untuk saat ini. Dia tidak tahu apakah orang yang dikatakan oleh lelaki tua itu masih hidup. Ketika dia keluar dari Gunung Kunlun, lelaki tua itu hanya mengucapkan satu kalimat, "Setelah kau di luar, ingatlah kalau kau adalah muridku. Jadi tidak ada yang berhak menyentuhmu. Kalau mereka buta dan kau tidak bisa menghadapinya, buat saja panggilan ini. Dia akan membantumu menyelesaikan semuanya. Kalau panggilan ini tidak bisa dihubungi, itu berarti orang itu sudah mati. Artinya, kau dan dia tidak berjodoh. Ingatlah, panggilan ini hanya bisa dilakukan sekali. Jadi jangan coba-coba melakukannya, kecuali dalam keadaan hidup dan mati." Gustav pun memasukkan ponselnya ke dalam saku. Dia menutup matanya dan memegang batu hitam. Makam reinkarnasi muncul di depan matanya, dan sinar di batu nisan ketiga semakin terang, namun tetap belum mencapai titik aktivasi. Di telapak tangan Gustav muncul pedang pembunuh naga. Gustav melihat langit dan niat membunuhnya yang dingin segera keluar. Dia berkata dengan suara pelan, "Ahli dari Gunung Kunlun, semoga kau tidak mengecewakanku." Bab 348 sampai 349. Saat ini di Bandara Wandower di Provinsi Jiangnan. Sebuah pesawat pribadi perlahan mendarat. Awalnya Bandara Wandower terlihat sepi, namun kali ini dikelilingi oleh banyak orang. Yang aneh adalah bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang biasa. Masing-masing dari mereka memiliki aura bela diri yang sangat kuat, atau setidaknya memiliki penampilan sebagai orang yang berkuasa. Mereka sudah menerima kabar bahwa keluarga Qin akan kembali. Bahkan mereka juga tahu kalau ini keluarga Qin kali ini membawa seorang ahli top dari Gunung Kunlun. Bagaimana mungkin orang yang bisa membuat keluarga Qin melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kekuatan seluruh keluarga Qin adalah orang yang lemah. Kehadiran ahli ini pasti akan mengubah situasi di provinsi Jiangnan saat ini. Bahkan akan memecah bayangan Gustav secara langsung.
Dalam beberapa hari terakhir ini, berbagai keluarga bela diri di Provinsi Jiangnan menjadi gelisah. Mereka takut kalau tanpa sengaja menyinggung Gustav. Mereka takut Gustav akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Apalagi keluarga Wu dan keluarga Tang sudah dibantai oleh Gustav. Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Kalau terus begini, maka Gustav akan menjadi orang pertama di Provinsi Jiangnan. Namun kali ini, keluarga Qin sudah kembali. Keluarga Qin pasti akan mengubah situasi ini. Berbagai keluarga seni bela diri ini adalah orang pintar. Kalau tidak sekarang, kapan lagi mereka akan memihak? Di tengah kerumunan orang yang menunggu dengan penuh antisipasi, pesawat akhirnya berhenti sepenuhnya. Pintu kabin terbuka, dan pertama kali keluar adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah panjang. Mata lelaki tua itu sangat kecil, tetapi setiap langkah yang dia ambil memancarkan aura yang sangat kuat. Tidak hanya itu, ada juga kepala keluarga Qin dan jenius bela diri keluarga Qin, yaitu Qin Zhengyang, yang dengan hati-hati mengikuti di belakangnya karena takut menyinggung lelaki tua itu. Semua orang menahan nafas. Mereka tentu tahu bahwa lelaki tua berjubah itu adalah master teratas yang didatangkan keluarga Qin dari jarak jauh. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat lelaki tua itu, namun melihat bagaimana keluarga Qin bersikap begitu hormat dan mengaguminya, maka pastilah dia sangat menakutkan. Lelaki tua berjubah itu turun dari pesawat. Matanya menyapu semua orang dan berkata kepada Qin Zhengyang, "Muridku, tampaknya keluarga Qinmu cukup terkenal di Provinsi Jiangnan. Begitu banyak orang yang datang untuk menyambut kalian, termasuk beberapa master." Qin Zhengyang tersenyum dan buru-buru berkata, "Guru mungkin salah paham. Keluarga Qinku belum mencapai tingkatan seperti itu. Orang-orang ini semuanya datang untuk menyaksikan kehebatan guru." Lelaki tua berjubah itu berkata dengan agak terkejut, "Menyaksikan kehebatanku? Aku hanya seorang lelaki biasa. Bagaimana mungkin orang-orang di Provinsi Jiangnan tahu tentangku?" Qin Zhengyang menjawab dengan nada misterius, "Entah benar atau tidak, kita akan mengetahuinya nanti. Guru, aku mendengar bahwa akhir-akhir ini ada seorang pemburu yang muncul di Provinsi Jiangnan. Dia adalah seorang anak muda. Dia dengan kejam memusnahkan 2 keluarga bela diri besar di Provinsi Jiangnan. Tindakannya sangat kejam. Provinsi Jiangnan sekarang dipenuhi dengan ketakutan." Lelaki tua berjubah itu mengangkat alis putihnya. "Ada kejadian seperti itu? Seorang pemburu yang suka memusnahkan keluarga? Orang yang sombong seperti itu biasanya tidak akan hidup lama." Qin Zhengyang menoleh dan berkata, "Guru, bagaimana kalau anak muda itu menyerang keluarga Qinku?" Lelaki tua berjubah itu berhenti berjalan dan mendengus dingin. "Jangan khawatir. Selama aku ada di sini, anak itu akan berubah menjadi kabut darah, bahkan sebelum dia mencapai pintu rumah keluarga Qin." Mendengar jawaban ini, hati Qin Zhengyang sangat gembira. Itulah kalimat yang dia tunggu-tunggu. Selama ini dia terus mendengar tentang beberapa kejadian di Provinsi Jiangnan, dan dia juga tahu kalau Istana Plum Darah gagal membunuh Gustav. Yang paling penting lagi adalah bahwa Gustav tumbuh terlalu cepat selama ketidakhadiran keluarga Qin. Kalau Gustav benar-benar sekuat yang dikatakan, maka akan sangat sulit bagi keluarga Qin saat ini untuk menghadapinya. Hanya dengan bantuan gurunya lah keluarga Qin akan bisa mengatasi Gustav. Jadi dia merasa tenang setelah mendengar jawaban ini. Rombongan pun turun dari pesawat dan segera para kepala keluarga bela diri mulai mendekat. Masing-masing mengeluarkan hadiah berharga dari saku mereka sambil berkata, "Guru, kehadiranmu di Provinsi Jiangnan adalah sebuah kehormatan
bagi keluarga Fang kami. Ini adalah sedikit tanda penghormatan dari kami. Guru, auramu sangat luar biasa. Keluarga Su kami telah lama mengagumimu. Kami memberikanmu 1 pil King Yun sebagai hadiah. Guru, kami sudah menyiapkan tempat di restoran Ding Yuan untuk menyambutmu dan keluarga Qin. Kami berharap kau bisa datang. Hadiah-hadiah berharga itu diserahkan kepada lelaki tua berjubah itu, yang diterima oleh satu persatu oleh para pelayan keluarga Qin. Lelaki tua berjubah itu tidak berbicara. Dia tahu alasan orang-orang ini melakukan hal tersebut. Orang-orang ini hanya mencari perlindungan dan dukungan. Makhluk lemah yang hina memang selalu bersikap seperti itu. Qin Zhengyang merasa ini sudah cukup. Jadi dia berkata dengan suara keras, "Saudara-saudara, kita tidak perlu makan di luar. Keluarga Qin kami sudah menyiapkan jamuan untuk guru di Villa Qin Selatan. Kalau kalian tidak keberatan, kalian bisa ikut dan menyaksikan kehebatan guruku." Orang-orang itu terkejut dan merasa iri ketika mendengar kalau Qin Zhengyang adalah murid lelaki tua berjubah itu. Dengan demikian, berarti posisi keluarga Qin sebagai yang teratas di provinsi Jiangnan benar-benar tidak tergoyahkan. Pada saat ini, seorang gadis kecil kebetulan melewati pintu keluar. Di sampingnya ada seorang pria paruh baya dengan aura bela diri. Pria paruh baya itu adalah kepala keluarga Meng dari kota Agoru, yaitu Meng Yuanchang. Dulu saat Chu Suran menyerang keluarga Meng, Gustav secara tidak sengaja menyelamatkan hidupnya. Tadi malam, gadis kecil itu menemukan bahwa Meng Yuanchang memiliki aura Gustav. Jadi dia langsung menemuinya dan memaksa Meng Yuanchang untuk membawanya bertemu Gustav. Meng Yuanchang tidak ingin mempedulikannya, tetapi saat dia melihat kekuatan gadis kecil itu, dia benar-benar terkejut. Gadis kecil berusia sekitar 10 tahun ini ternyata lebih kuat daripada dia yang telah berlatih selama puluhan tahun. Apa yang terjadi di kota Agoru? Kenapa ada begitu banyak jenius yang muncul secara tiba-tiba? Meng Yuanchang tahu bahwa orang-orang dari keluarga Qin adalah para master top di provinsi Jiangnan. Karena takut gadis kecil itu membuat masalah, dia pun berusaha membawa gadis kecil itu ke arah lain. Namun gadis kecil itu tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia tertarik ketika memandang lelaki tua berjubah itu dan berkata dengan penuh minat, "Akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa diajak bertarung. Aku harus bermain dengannya." Wajah Meng Yuanchang langsung pucat karena ketakutan. Dia buru-buru berkata, "Nona, kumohon, jangan membuat masalah. Mungkin kita akan segera bertemu dengan Master Ye." Gadis kecil itu memikirkannya sejenak, lalu menahan keinginannya untuk bertarung. "Baiklah, menemukan Gustav memang lebih penting. Cepat bawa aku. Kalau aku tidak bertemu dengan Gustav hari ini, aku akan membuatmu merasakan pukulan mautku yang seperti kapas." Meng Yuanchang hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Di villa, Gustav sedang bermeditasi di sofa, sementara Stella membaca majalah. Stella beberapa kali ingin pergi, tetapi Gustav selalu menghalanginya. Saat ini, selain berlatih, hal terpenting bagi Gustav adalah melindungi Stella. Karena itu, dia tidak mau meninggalkan Stella sedetik pun. Dia menemukan kalau aura jahat di dahi Stella semakin kuat. Ini sangat tidak menguntungkan. Adapun mengenai keluarga Qin, dia tidak berniat untuk mengunjungi mereka secara langsung. Dia percaya keluarga Qin sendiri yang akan datang kepadanya dan memberinya alasan untuk bertindak. Yang dia butuhkan sekarang adalah mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Mungkin dengan begitu, dia bisa memasuki tahap alam berikutnya dan batu nisan ketiga akan sepenuhnya aktif. Itu adalah kartu as terbesarnya.
Satu-satunya variabel saat ini adalah ahli yang dibawa oleh keluarga Qin dari Gunung Kunlun. Kalau kekuatan orang itu sebanding dengan dia, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun kalau kekuatan orang itu jauh melampaui dia, maka itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Pada saat ini ponsel Gustav berbunyi. Itu adalah pesan dari jiwa naga yang berbunyi, "Tuan Ye, rombongan keluarga Qin telah turun dari pesawat." Segera setelah itu, ponsel Stella juga berbunyi. Ketika dia melihat nama yang tertera di layar ponselnya, raut wajahnya sedikit berubah. Namun saat dia akan menjawab panggilan itu, sebuah energi menyapu dan ponselnya langsung diraih oleh Gustav. Gustav melirik nama yang tertera sambil tersenyum. Kemudian dia menekan tombol jawab. Kemudian di ujung lain telepon terdengar suara licik. "Stella, kau ingat janji kita dulu bukan? Saat aku, Qin Zheng yang kembali, itulah saat kita bertunangan. Aku ingin..." Sebelum dia selesai menyelesaikan kalimatnya, Gustav sudah memotongnya. "Qin Zheng Yang, kau mungkin akan kecewa karena sekarang Stella adalah wanitaku." Suara di ujung telepon terdiam sesaat, lalu kemudian suara kemarahan pun terdengar. "Gustav!" Ada suara ledakan terdengar dari ujung telepon, dan kemudian panggilan itu benar-benar terputus. Mata Gustav bersinar dengan dingin. Pertarungan sudah dimulai. Di jalan berliku, sebuah mobil bisnis Bentley melaju menuju ke Villa Qin Selatan. Di dalam mobil, Qin Zheng yang mendengar kata-kata Gustav merasa sangat marah hingga dia memecahkan ponselnya. Kemarahan membakar di dalam dirinya. Stella adalah tunangannya. Beraninya Gustav menyentuhnya. Nada suara Gustav tadi jelas menunjukkan bahwa sesuatu sudah terjadi antara Gustav dan Stella. Ini membuat Qin Zheng Yang menjadi semakin marah. Qin Zheng Yang merasa sangat marah dan berteriak, "Stella perempuan jalang itu. Berani-beraninya dia melawanku. Bagus, sangat bagus. Kau pikir dengan begitu bisa menghindariku? Kau bermimpi. Tidak ada yang bisa berdiri setelah melawanku. Sekarang aku bukan hanya akan menikahimu, tetapi juga akan mempermalukanmu di hadapan semua orang di provinsi Jiangnan." Lelaki tua berjubah panjang yang duduk di seberang sepertinya menyadari kemarahan Qin Zheng Yang. Lalu dia bertanya, "Muridku, apa yang membuatmu menjadi sangat marah? Katakanlah, mungkin aku bisa membantumu." Qin Zheng Yang ragu-ragu sejenak, kemudian dia menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Aku hanya mendengar kalau anak itu sangat sombong, dan itu membuatku sedikit marah." Jelas dia tidak mungkin menceritakan tentang apa yang terjadi, karena bagi pria manapun, ini adalah rasa malu yang besar. Terlebih lagi, kalau sampai guru ini tahu, dia pasti akan meremehkan keluarga Qin. Menjaga seorang wanita saja tidak bisa. Lalu bagaimana mungkin bisa menjaga kekuasaan? Lelaki tua berjubah panjang itu memandang Qin Zheng Yang dengan makna mendalam dan berkata, "Tenang saja, muridku. Kalau dia berani mendekati keluarga Qin, aku akan memastikan dia mati tanpa jejak." Setelah berbicara, dia kembali menutup matanya. Aura di sekitarnya bergerak dengan kekuatan spiritual. Semua yang ada di sekitar mobil Bentley seolah-olah dikendalikan oleh seseorang. Ini adalah kekuatan sejati seorang ahli. Setengah jam kemudian, di dalam sebuah kamar di Villa Qin Selatan, diam-diam Qin Zheng Yang memanggil 6 master terkuat dari keluarga Qin. 6 orang ini hampir bisa berada di peringkat 10 besar dalam keluarga Qin. Dengan tatapan mata yang dingin, Qin Zheng Yang memberikan perintah. "Kalau aku tidak salah, Stella seharusnya ada di dalam rumah anak itu. Kalian berenam pergi untuk menyelidiki. Kalau anak itu tidak ada, bawa Stella kembali ke villa. Kalau anak itu ada, uji kekuatannya. Desas-desus dari luar tidak selalu benar. Kita harus melihat sendiri untuk memastikannya."
Keenam master itu berkata secara serentak, "Baik, Tuan Muda Qin." Sementara itu, di Villa Ming Cui, raksasa yang memakai topi dan kacamata hitam duduk di sebuah paviliun di luar villa. Ini adalah area umum dari kawasan Villa Ming Cui, hanya berjarak beberapa puluh meter dari Villa Gustav, dan dari sini dia bisa mengamati sekeliling dengan jelas. Dia sudah duduk di sana selama 6 jam dan tanpa bergerak. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seseorang yang menguasai sebuah daerah di negara lain kini duduk di sini melakukan tugas seperti ini? Raksasa tidak punya pilihan. Setetes darah esensinya sudah dikendalikan oleh Gustav. Gustav bisa membunuhnya dengan mudah dan dia pasti akan mati. Lebih dari itu, Gustav juga didukung oleh ahli luar biasa, yaitu Chen Qingtian. Mungkin tetap berada di sisi Gustav bukanlah hal yang buruk. Tiba-tiba raksasa memperhatikan sesuatu. Matanya menyipit tajam, dan aura pembunuhan dingin dilepaskan. Dia melihat 6 orang mendekati villa, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Orang-orang itu adalah master bela diri. Tanpa berpikir panjang, raksasa melompat. Tubuhnya seperti peluru yang melesat ke depan. Kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan 6 master keluarga Qin. Keenam master keluarga Qin ini jelas tidak menyangka akan ada seseorang dengan penampilan aneh menghalangi jalan mereka. Karena Biro Bela Diri Tiongkok sudah menutup semua informasi, keluarga Qin tentu tidak tahu penampilan raksasa di arena bela diri. Dengan tatapan mata yang dingin, raksasa menatap ke-6 orang itu dan berkata dengan tenang, "Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekati villa itu. Siapapun yang melanggar akan mati." Dengan satu kalimat itu, raksasa melepaskan aura pembunuhan dingin yang membuat orang merasa takut. Salah satu dari ke-6 master keluarga Qin berkata, "Sepertinya kau adalah anjing pesuruh dari anak itu. Anak itu sudah menyinggung Tuan Muda Qin, jadi dia pasti mati." Mendengar ini, raksasa langsung mengeluarkan sebilah pisau pendek dari tangannya. Pisau pendek itu sangat tajam dan memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Ke-6 orang itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka saling bertukar pandang dan tidak lagi ragu untuk menyerang. Sekejap kemudian, ke-6 orang itu sudah menyerang raksasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata saja, bayangan tinju dan telapak tangan menyebar seperti jaring raksasa yang menutupi raksasa. Aura pembunuhan tanpa batas itu pasti akan menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Namun, raksasa tidak merasa takut sedikit pun. Dia tersenyum dingin, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya melompat setinggi 3 meter. Kemudian kakinya berputar dan langsung menendang jaring raksasa dari serangan itu. Kakinya langsung merobek bayangan tinju dan telapak tangan, lalu menghantam 2 orang di antara mereka. Angin kencang bertiup dan auranya sangat kuat. Kedua orang itu merasa tubuh mereka seperti ditabrak oleh sebuah bulldozer. Tubuh mereka terhempas dan langsung jatuh di rumput yang tidak jauh dari sana. Meskipun rumput mengurangi sedikit kekuatan benturan, namun tulang seluruh tubuh mereka tetap patah. Kedua orang itu tidak bisa menahan lagi. Mereka memuntahkan darah segar dan pingsan. Pemandangan ini membuat master yang tersisa terkejut. Siapa yang bisa menyangka bahwa menghadapi serangan serentak dari 6 master, raksasa bukan hanya tidak terluka, tetapi juga bisa mengalahkan beberapa orang. Ini tidak masuk akal. Sebelum master yang tersisa sempat bereaksi, raksasa berkata, "Sekarang giliran kalian." Setelah itu dia menghilang. Sekejap kemudian dia muncul kembali di tengah-tengah mereka. Seperti badai yang menyapu, dimanapun dia pergi, semuanya hancur. Master keluarga Qin, ada yang tewas, ada yang terluka. Mereka benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Raksasa menghadapi mereka seperti seekor gajah
yang dengan mudah menginjak semut. Kejadian ini sangat mengejutkan karena selama ini dimanapun para master ini berada, mereka akan menjadi tamu terhormat. Tetapi di sini, mereka hanya menjadi mainan dari penjaga pintu Gustav. Belum sempat mereka bereaksi, pintu villa sudah terbuka. Gustav keluar dan memandang orang-orang yang terluka parah di tanah dengan tatapan dingin. Dia berjalan mendekati salah satu dari mereka, lalu menatap dari atas ke bawah dan bertanya, "Kalau aku tidak salah, kalian pasti dikirim oleh Qin Zhengyang, bukan?" Bab 350 sampai 351. Orang itu menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak mau berbicara. Raksasa pun menginjak jari orang itu dengan keras. Kelima jari bagian tubuh yang sangat sensitif karena terhubung ke jantung. Orang itu merasakan sakit yang sangat menyiksa. Raksasa berkata, "Jawab pertanyaan tuanku, atau aku akan membuatmu sangat menderita." Orang itu tidak bisa menahan lagi. Dia langsung mengangguk. "Benar, itu benar. Tuan Muda Qin yang mengirim kami untuk membawa Nona Xia. Kami hanya menjalankan perintah. Tolong ampuni hidupku." Gustav memandang yang lainnya, lalu berkata kepada raksasa, "Kecuali orang ini, habisi semua yang lain." Raksasa mengangguk. "Baik, Tuan." Dia langsung bergerak mendekati orang-orang yang tersisa. Sementara itu Gustav berjongkok dan mengeluarkan sebuah pil obat, lalu berkata kepada ahli keluarga Qin, "Telan pil ini, lalu sampaikan pesanku kepada Qin Zhengyang." Orang itu memandang pil yang diberikan oleh Gustav. Dia tahu betul bahwa ini pasti bukan sesuatu yang baik, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan. Saat dia baru saja hendak berbicara, pil di tangan Gustav sudah langsung ditembakkan dan masuk ke mulutnya. Aroma obat langsung tersebar, dan orang itu merasa tubuhnya seperti terbakar. Kemudian, kata-kata dingin Gustav terdengar di telinganya. "Beritahu Qin Zhengyang untuk menikmati beberapa jam terakhirnya. Nanti aku sendiri yang akan datang ke Villa Qin Selatan untuk mengambil nyawanya." Setelah berkata demikian, Gustav langsung melemparkan orang itu. Orang itu jatuh dengan keras ke tanah. Dia merasa seluruh tulangnya remuk, dan dengan terpaksa dia mengerahkan kekuatannya untuk berdiri dan pergi keluar. Gustav menyipitkan matanya sedikit. Dia berdiri di luar untuk beberapa saat, dan baru saja akan kembali ke villa ketika sebuah suara langkah kaki terdengar dari belakang. Dua sosok berjalan mendekatinya, dan salah satu dari keduanya berkata, "Gustav, sekarang seluruh provinsi Jiangnan membicarakan pertarunganmu dengan keluarga Qin. Aku rasa saat ini kau pasti sangat membutuhkan istana Plum Darah." Gustav berhenti berjalan. Meskipun dia tidak berbalik, tetapi dia tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Salah satu dari mereka adalah Lu Hansuang. Sementara yang lain adalah pemimpin dari istana Plum Darah cabang Jiangnan, yaitu Ling Feng. Gustav berkata, "Sudah kubilang, aku tidak butuh." Ling Feng tersenyum. "Kau juga pasti tahu kalau keluarga Qin sudah memanggil seseorang dari Gunung Kunlun. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk melawan sekarang. Sekarang keluarga Qin sudah menjadi keluarga nomor 1 di provinsi Jiangnan. Bahkan bisa dikatakan kekuatan bela diri terbaik di Jiangnan. Bagaimana kau bisa melawan mereka seorang diri? Selama kau setuju untuk menjadi pembunuh di istana Plum Darahku, aku akan mendapatkan dukungan dari markas istana Plum Darah untuk membantumu." Menurut Ling Feng, ini adalah tawaran yang sangat menguntungkan. Kalau Gustav memiliki sedikit akal sehat, dia tidak mungkin menolak. Ling Feng melihat Gustav tidak berbicara. Dia berpikir kalau Gustav tertarik, jadi dia melanjutkan. "Bahkan kalaupun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah tentang Stella.
Istana Plum Darah di Tiongkok bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh keluarga Qin. Kau tidak perlu turun tangan. Istana Plum Darah bisa menghancurkan keluarga Qin untukmu. Ini adalah tawaran yang sangat bagus. Aku yakin kau tidak perlu mengambil banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Ling Feng berpikir kalau Gustav akan setuju, tetapi dia tidak menyangka kalau Gustav malah langsung berbalik dan berjalan pergi sambil berkata kepada raksasa, "Raksasa, kalau kedua orang ini tidak mau pergi, perlakukan mereka sama seperti orang-orang sebelumnya." Ekspresi Ling Feng dan Lu Hansuang langsung berubah. Mata mereka penuh dengan ketakutan. Tidak disangka dalam situasi seburuk ini, Gustav tetap menolak tawaran mereka. Tanpa Istana Plum Darah, apakah Gustav ini sedang berencana untuk bunuh diri? Saat Ling Feng hendak melangkah maju, sebuah sosok berdiri di depannya. Sosok itu adalah raksasa. Meskipun mengenakan kacamata hitam, namun niat membunuh dan aura dinginnya yang kuat membuat Ling Feng merasakan sedikit ketakutan. Ternyata Gustav masih memiliki master seperti itu di sisinya. Sayangnya mereka terlambat beberapa menit, jadi mereka tidak melihat bagaimana tadi raksasa beraksi. Namun, ini tidak mempengaruhi persepsi mereka terhadap kekuatan raksasa. Saat ini raksasa berkata, "Kalau kalian tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku kalau bertindak kejam." Ling Feng dan Lu Hansuang saling memandang, lalu langsung pergi keluar. Sementara itu di Villa Qin Selatan, pintu kamar Qin Zheng yang diketuk. Matanya berbinar dan dia segera berkata, "Masuk." Detik berikutnya seorang pria masuk dengan terhuyung-huyung. "Tuan muda." Qin Zheng yang berdiri. Ketika dia melihat pria itu, matanya penuh dengan kemarahan. Ada masalah. Dia tidak peduli apakah pria itu terluka atau tidak. Dia langsung mencekik leher pria itu sambil berkata, "Katakan apa yang terjadi. Apakah hanya kau yang kembali? Di mana yang lainnya?" Suara Qin Zheng yang sangat dingin. Wajah pria itu pucat. Dia sangat ketakutan dan hanya bisa berbicara dengan suara serak. Orang itu memiliki seorang master di sisinya. Yang lainnya sudah terbunuh semuanya. Dia membiarkan aku kembali untuk menyampaikan pesan kepadamu. Qin Zheng Yang langsung menampar pria itu dengan keras dan berkata, "Apa yang dia katakan?" Pria itu ragu-ragu selama beberapa detik, kemudian dengan jujur berkata, "Dia menyuruh Tuan Muda menikmati beberapa jam terakhir. Nanti dia akan datang sendiri ke Villa Qin Selatan untuk mengambil nyawa Tuan Muda." Setelah berkata demikian, pria itu merasakan tubuhnya panas. Tubuhnya mulai mengembang seperti balon. Wajah Qin Zheng yang berubah. Dia hendak pergi keluar, namun pria itu tiba-tiba meledak. Gelombang darah memenuhi seluruh ruangan. Tubuh Qin Zheng yang langsung terlempar. Saat ini seluruh ruangan penuh dengan darah, sangat mengerikan. Wajah Qin Zheng yang juga penuh dengan darah. Sejak kecil dia tidak pernah seberantakan ini. Dengan penuh kemarahan, dia menggeram. "Gustav Ye, hari ini bukan aku yang akan mati, tetapi kau." Setelah berteriak, Qin Zheng Yang langsung menjadi tenang dan dia menelpon seseorang dan berkata, "Bawa orang tua wanita jalang itu ke Villa Qin Selatan. Aku ingin tahu apa yang akan dipilih wanita jalang itu di depan orang tua dan si sampah itu." Setengah jam kemudian, di Villa Ming Cui, Stella berjalan mondar-mandir di villa. Entah kenapa dia merasa tidak tenang. Gustav melihat jam, lalu mengirim pesan kepada Ye Ling Tian. Bagaimana dengan persiapannya? Tidak lama kemudian dia menerima pesan dari Ye Ling Tian yang mengabarkan bahwa dia sudah berada di luar Villa Qin Selatan dan tinggal menunggu perintah dari Gustav. Gustav membalas dengan singkat, "Baik." Setelah itu dia berdiri dan mendekati Stella, lalu merangkul pinggang Stella dan berkata, "Aku akan pergi sebentar. Selanjutnya, raksasa yang akan melindungimu." Stella tahu apa yang akan dilakukan oleh Gustav. Dia baru saja hendak berbicara ketika ponselnya berdering.
itu adalah panggilan dari ibunya. Dia mengangkat telepon itu dan bertanya, "Ibu, ada apa?" Stella mengira dia akan mendengar suara ibunya, tetapi yang terdengar malah suara pria jahat. "Stella, 1 jam lagi, kalau kau tidak muncul di Villa Kin Selatan, aku bersumpah, aku akan memenggal kepala orang tuamu dan mengirimkannya sebagai hadiah untukmu." Wajah Stella penuh dengan kemarahan dan dia berteriak, "Qin Zhengyang, kau pengecut hina!" Qin Zhengyang tidak bereaksi. Dia malah melanjutkan, "Pengecut? Kau belum melihat sisi paling hina dariku. Dan juga beritahu si Gustav itu kalau nanti akan ada pesta penyambutan guruku. Kalau dia berani datang, keluarga Qin akan sangat menyambutnya." Segera telepon terputus. Mata Stella penuh dengan keraguan. Tangannya terkepal dan dia tidak tahu harus bagaimana. Saat ini dia tidak punya pilihan lain. Nasib orang tuanya ada di tangannya. Dia sudah membuat keputusan, jadi dia melihat ke arah Gustav dan dengan tegas berkata, "Gustav, bisakah kau membawaku ke Villa Kin Selatan? Aku takut orang tuaku kenapa-kenapa." Meskipun sejak kecil, orang tuanya selalu memaksanya, tetapi dia tahu kalau orang tuanya benar-benar mencintainya. Beberapa keputusan mereka hanyalah sesuatu yang terpaksa harus diambil oleh orang tuanya. Sekarang orang tuanya berada dalam masalah. Kalau dia tidak datang, mungkin dia akan hidup dengan bayang-bayang perasaan bersalah di sepanjang hidupnya. Gustav tentunya mendengar isi pembicaraan telepon tersebut, jadi dia mengangguk. "Baik, kalau begitu kau bisa ikut denganku ke Villa Kin Selatan." Dengan kekuatan dari istana kegelapan dan raksasa, seharusnya tidak sulit untuk melindungi keselamatan Stella. Jadi dia tidak melarang Stella untuk ikut. Saat ini di lantai paling atas suite presiden di Hotel Bintang 5 Huazheng di Provinsi Jiangnan. Jiang Jianfeng berdiri di depan jendela besar. Dia memandang pemandangan Provinsi Jiangnan dengan mata yang sedikit menyipit. Di belakangnya seorang pria sedang berlutut dan melaporkan berbagai hal tentang Provinsi Jiangnan. Pemandangan Jiangnan, meskipun indah dan megah, tidak bisa dibandingkan dengan ibu kota yang memiliki aura lebih kuat. Bagi banyak orang, Provinsi Jiangnan mungkin sudah cukup besar. Namun, begitu mereka menginjakkan kaki di ibu kota, mereka akan menyadari betapa kecilnya Jiangnan itu. Setelah beberapa saat, pria yang berlutut itu selesai melaporkan. Jiang Jianfeng berbalik dan dengan tenang berkata, "Jadi maksudmu, anak haram itu sedang berada dalam bahaya besar?" Pria yang berlutut itu mengangguk. "Tuan Jiang, mungkin keluarga Qin tidak terlalu menakutkan, tetapi master dari Gunung Kunlun itu tidaklah sederhana. Aku pergi ke bandara hari ini untuk melihatnya. Meskipun dia tidak bertindak, tetapi aku bisa merasakan aura yang mengalir dari tubuhnya. Auranya sangat kuat. Bahkan meskipun Gustav memiliki raksasa di sisinya, dia tidak mungkin bisa selamat." Jiang Jianfeng tersenyum tipis. "Aku ingat beberapa hari yang lalu, kau juga mengatakan hal yang serupa. Tapi anak haram itu masih hidup dan sehat, bukan?" Pria itu terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan, tetapi dia tetap berkata, "Sebelumnya, kami memang belum sepenuhnya memahami kemampuan anak haram itu. Namun sekarang kami sudah hampir memahaminya. Dan aku baru saja menerima kabar bahwa dia sudah meninggalkan Villa Mingcui dan menuju Villa Qin Selatan." Jiang Jianfeng mengangguk. Dia duduk di sofa dan memegang 2 batu spiritual di tangannya. Batu-batu spiritual itu berputar dan ruangan hotel tersebut dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Setelah beberapa saat dia berkata, "Kau juga harus pergi ke Villa Qin Selatan. Kalau anak haram itu mati, mungkin itu sudah takdirnya. Tapi kalau dia beruntung dan selamat, kau harus membawanya ke hadapanku. Aku ingin tahu bagaimana sampah dengan akar fana bisa sampai sejauh ini." Pria itu mengangguk patuh. "Baik, Tuan Jiang."
Pada saat ini, Villa Qin Selatan sudah dipenuhi oleh tamu. Sebagian besar orang datang untuk melihat kemegahan Grandmaster dari Gunung Kunlun. Tetapi yang lebih penting lagi, semua orang tahu bahwa Gustav kemungkinan besar juga akan datang ke Villa Qin Selatan hari ini. Di tengah kerumunan, terdengar suara bisik-bisik. Kalau The Hunter, yaitu Gustav, datang, kira-kira berapa peluangnya untuk menang? Aku rasa hanya 1 dari 10. Dengan kekuatan Gustav, keluarga Qin mungkin tidak bisa melawannya, tetapi dengan tambahan master dari Gunung Kunlun, itu benar-benar tidak bisa dilawan. Benar, aku merasakan bahaya yang ekstrim dari lelaki tua berjubah itu. Bahaya ini jauh lebih menakutkan dibandingkan pertarungan antara Tang Ao dan Gustav. Jangan terlalu pesimis. Aku rasa Gustav tidak akan berani datang ke Villa Qin Selatan. Mungkin anak itu sudah meninggalkan provinsi Jiangnan, apalagi setelah keluarga Qin kembali. Situasi di provinsi Jiangnan telah berubah total. Awalnya, dunia bela diri provinsi Jiangnan dikuasai 3 kekuatan. Tapi mungkin sekarang hanya akan dikuasai oleh keluarga Qin. Tidak jauh dari sana, duduk seorang pria paruh baya dan seorang gadis muda. Mereka adalah Ling Feng dan Lu Hansuang. Keduanya datang dengan menyamar, jadi tidak ada yang mencurigai mereka. Lu Hansuang bertanya kepada Ling Feng dengan suara pelan. "Ayah, kenapa kau membawaku ke sini? Aku masih ada tugas hari ini." Ling Feng memandang lelaki tua berjubah dan Qin Zhengyang yang berada tidak jauh, lalu berkata dengan tenang, "Bagi Istana Pelum Darah, tugas paling penting adalah tentang masalah ini. Gustav telah menolak kita. Aku ingin melihat apakah dia bisa keluar dari Villa Qin Selatan dengan selamat." Wajah Lu Hansuang langsung pucat pasi. Dia teringat akan sesuatu hal dan bertanya, "Ayah, aku masih berutang budi pada Gustav karena dia pernah menyelamatkanku. Kalau Gustav benar-benar berada dalam bahaya, apakah ayah akan turun tangan?" Ling Feng menggelengkan kepalanya. "Turun tanganku tidak akan ada gunanya. Situasi ini tidak sesederhana yang kau kira." Lelaki tua berjubah itu, kalau dilihat dari kekuatannya, mungkin dia termasuk dalam 20 besar di daftar Grandmaster Tiongkok. Aura yang dia miliki terlalu berbahaya. Selain itu, aku juga sudah mencium aroma darah yang tipis di udara. Perkiraanku, tidak lama lagi akan ada nyawa yang melayang di Villa Qin Selatan ini. Pada saat itu terdengar keributan dari kerumunan. Ling Feng dan Lu Hansuang melihat ke arah keributan tersebut. Segera mereka melihat sebuah mobil perlahan memasuki Villa Qin Selatan. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Beberapa detik kemudian, mobil berhenti, pintunya terbuka, dan seorang pemuda keluar. Pemuda itu memiliki rambut hitam pendek yang sangat rapi, alis yang tegas dan tajam, mata hitam panjang yang tajam, bibir tipis, serta wajah yang berwajah tegas. Tubuhnya yang tinggi dan ramping memancarkan aura dingin dan angkuh seperti elang di malam hari, penuh dengan kekuatan yang menakjubkan. Ketika berdiri di sana, dia seolah menciptakan wilayahnya sendiri. Siapa lagi yang bisa seperti itu di seluruh provinsi Jiangnan selain Gustav? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.